Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Ferdianti dari kelas 6D NPM 1731 10139. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ilmu resep, yaitu men-screening dan KIE. Nah, di sini saya sudah memilih yaitu resep pertama atau resep A ini. Nah, sebelum saya men-screening, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tiga aspek ketika kita akan men-screening resep. Nah, yang pertama itu ada administratif, yang kedua itu farmasetika, dan yang ketiga itu klinis. Nah, untuk yang administratif yang perlu kita lihat itu informasi pasien. Yang pertama nama, terus umur, terus alamat, terus berat badan atau tinggi badan, terus juga jenis kelamin si pasien. Terus yang kedua itu kita akan melihat informasi dokter seperti nama dokter, terus SIP-nya dokter, si alamatnya, alamat praktiknya, terus nomor teleponnya ataupun parafnya. Terus yang ketiga itu kita ngelihat dari tanggal pembuatan resep ataupun tanggal resep itu dibuat. Terus yang ketiga itu ada farmasetika. Farmasetika di sini yang kita lihat yaitu yang pertama itu bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua stabilitas. Terus yang ketiga itu kompatibilitas atau campurannya. Terus sediaannya. Terus yang keempat itu ada aturan dan cara penggunaannya. Nah, kita masuk ke klinis. Yang klinis itu ada 6. Yang pertama itu ketepatan indikasi dan dosis. Terus yang kedua aturan dan lama penggunaan. Yang keempat itu ada duplikasi. Terus yang ketiga itu duplikasi. Yang keempat itu reaksi obat yang tidak diinginkan. Contohnya seperti alergi, efek samping, terus manifestasinya si obat terhadap si pasiennya. Terus yang kelima itu ada kontraindikasi, dan yang keenam itu ada interaksi. Nah, baiklah kita masuk ke resep. Nah, yang pertama kan administratifnya. Kita lihat dulu dari informasi si pasien. Nah, dari yang saya kaji di sini ada kekurangan, yaitu udah terlihat jelas ya. Di sini nggak ada si alamat pasiennya, di sini kosong, tapi di sini sudah ada nama dan umur si pasien. Terus yang kedua juga nggak ada jenis kelaminnya, dia hanya menyebutkan namanya. Jadinya kadang-kadang ada kan nama pasien yang mirip kayak cowok atau mirip kayak cewek, jadinya perlu adanya jenis kelamin. Terus tidak ada juga berat badan ataupun tinggi badan, sehingga kadang-kadang kalau misalkan kita akan menghitung dosis si pasien itu sangat susah karena tidak bisa disesuaikan dengan berat badan atau tinggi badan. Nah, terus untuk informasi dokter di sini saya rasa sudah cukup lengkap karena sudah ada nama dokter, terus SIP, alamat, nomor telepon, hanya saja tidak ada paraf ataupun tanda tangan si dokter. Nah, jadinya hanya itu saja untuk si informasi dokter. Terus untuk tanggal pembuatan resep ya, di sini nggak ada, kosong. Hanya ada tempat pembuatan dan tahun, dan tidak ada tanggalnya. Nah, hanya itu untuk yang administratif. Terus kita bakalan masuk ke farmasetika. Nah, sekarang farmasetik, kita akan bahas farmasetik, yaitu dimulai dari nama obat. Nama obat di sini sudah tertera ya, sudah jelas nama obat. Terus bentuk sediaan juga di sini sudah dijelaskan. Bentuk sediaan sudah dijelaskan di sini. Jadinya saya rasa sudah cukup jelas. Terus untuk cara dan teknik si obatnya di sini pun sudah jelas, sudah diberikan. Terus untuk rute juga sudah diberikan ini di sini. Nah, terus untuk jumlah di sini ada kesalahan di bagian salep. Di sini di bagian salep itu tidak diberitahu kita akan membuat berapa jumlah si salepnya ini. Misalkan kayak 5 gram ataupun 10 gram. Di sini tidak dikasih tahu berapa jumlah yang akan kita buat. Nah, jadinya untuk farmasetika kesalahannya hanya ada di bagian
untuk salep saja, jumlah sediaan atau jumlah obat yang akan dibuat itu berapa, 5 gram kah atau 10 gram kah, seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya itu udah dijelasin ya semuanya. Ini ada apa sih namanya tuh, tablet satu. Terus di sini juga udah ada dalam 500 gram satu, terus OBH juga, dan yang lain-lainnya sudah dijelaskan. Tapi untuk salep itu nggak ada jumlahnya yang akan dibuat itu berapa gitu. Terus kita lanjut ke klinis. Nah, untuk klinisnya ini ketepatan indikasi dan dosis obat. Saya rasa untuk yang ketepatan indikasi ini sudah benar, karena saya rasa pasien mengalami alergi, sesak nafas, terus dia juga mengalami batuk atau flu. Dia juga saya rasa mengalami sedikit gatal ya. Jadinya sudah tepat sekali untuk apa sih namanya itu indikasinya. Salbutamol, dexamethasone, CTM itu untuk alergi, sesak nafas, dan bisa juga flu atau peradangan. Terus mefinal itu digunakan untuk nyeri. Terus untuk salepnya itu bila dia alergi atau gatal-gatal bisa digunakan. Terus OBH dia itu untuk kalau misalkan dia batuk. Nah, terus untuk dosis obatnya di sini untuk salbutamol itu 4 mg. Terus untuk dexamethasone-nya itu 0,75 sampai 9 mg. Terus CTM 4 mg dalam satu tablet ya. Terus untuk yang mefinalnya itu 500 mg dalam satu tabletnya. Terus untuk OBH di sini juga 1 sendok teh. Terus di sini yang bermasalah yaitu berada pada si salepnya kembali, karena tadi jumlahnya kita tidak diketahui dan jumlah pembuatannya kita harus membuat berapa, 5 mg atau 10 mg, sehingga kita tidak tahu dosis yang kita berikan itu berapa jumlahnya nantinya, sehingga di sini untuk dosis si salepnya tidak ada. Nah, terus untuk aturan pakai ataupun nama penggunaan di sini sudah jelas. Di sini aturan pakainya yaitu 3 kali 1 hari, yaitu dalam 8 jam per 8 jam ya. 3 kali sehari itu per 8 jam 1 tablet. Dan di sini juga pemakaian luar untuk salep dia digunakan tipis pada bagian yang alergi atau gatalnya. Terus di sini juga OBH dia 3 kali sehari 1 sendok teh. Nah, terus untuk lama penggunaannya, resep pertama salbutamol, dexamethasone, CTM itu digunakan apabila dia masih alergi, sesak nafas, ataupun dia terkena radang atau flu. Jika tidak, dia diberhentikan. Terus untuk mefinal dia juga nyeri, apabila tidak nyeri dihentikan. OBH begitupun, dihentikan bila batuknya sudah mereda. Terus untuk yang salep dia diberhentikan ketika alerginya juga sudah hilang atau gatalnya sudah hilang. Nah, terus untuk duplikasi di sini saya rasa tidak ada, sudah benar untuk resepnya. Terus untuk reaksi obat yang tidak diinginkan, seperti tadi yang saya bilang alergi, terus manifestasi klinisnya ataupun efek sampingnya. Nah, untuk efek samping sendiri, salbutamol itu sama kayak dexamethasone, terus sama juga kayak mefinal dan OBH, yaitu efek sampingnya itu sakit kepala, mual, muntah, terus sakit pinggang, diare, gugup, insomnia. Terus di salbutamol juga ada reaksi alerginya. Nah, terus untuk dexamethasone apabila digunakan dalam jangka lama itu bisa membuat ruam kulit, bisa membuat kulit kita kering. Terus insomnia perpanjangan. Nah, terus untuk CTM sendiri itu di sini dia bisa membuat kita menjadi mengantuk. Jadinya disarankan kepada pasien apabila menggunakan CTM diharap tidak membawa kendaraan ataupun dalam keadaan bekerja di luar. Nah, terus untuk mefinal di sini bisa memberikan efek samping kepada lambung, bisa membuat luka lambung ataupun nyeri lambung. Nah, sehingga disyaratkan untuk berhati-hati ketika menggunakannya.
Terus untuk salep sendiri di sini efek sampingnya turun pada kulit, ataupun kulit menjadi alergi, ataupun kulit menjadi iritasi, kemerahan. Terus untuk OBH juga sama, itu biasanya mual, muntah, pusing, terus dia juga insomnia, susah tidur, sakit kepala, terus bagian tenggorokan, mulut, dan pernafasannya itu terasa kering. Nah, sehingga membuat pasien menjadi merasa tidak nyaman atau perubahan suasana hati nantinya. Nah, terus untuk untuk yang lainnya saya rasa tidak ada, hanya itu saja. Nah, untuk CTM sendiri dia bersifat melawan si merasa ngantuknya itu dari si salbutamol, dexamethasone, dan OBH, karena OBH, salbutamol sama dexamethasone itu melawan rasa mengantuk karena mereka memiliki efek samping insomnia. Untuk efek samping saya rasa itu saja. Terus untuk kontraindikasi saya rasa resep sudah benar, sudah jelas, tidak ada kontraindikasi. Terus interaksi obatnya juga tidak ada di sini, sehingga obat di sini saling berkaitan dan ini sudah benar. Jadinya untuk aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, hanya itu saja yang ada kesalahan di bagian resep ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan KIE kepada Bapak Oriza, 15 tahun. Ya, silakan. Benar, ini Oriza. Ya, 15 tahun. Ya. Dan ini siapa walinya? Oh ya, Ibu, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Alfi Ferdianti, saya apoteker yang bertanggung jawab di apotek ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu, mengenai obat-obatan, cara penggunaan pada resep ini yang telah diberikan oleh dokter. Untuk yang resep yang pertama ya, Bu, berisi salbutamol, dexamethasone, CTM. Nah, di sini dibentuk dalam pulvis ataupun serbuk. Penggunaannya 3 kali sehari. Sesudah makan ya, Bu ya. Nah, di sini obat ini digunakan untuk alergi, sesak nafas, radang, atau flu. Jadi ketika anak ibu mengalami yang saya sebutkan tadi, silakan ibu menggunakan obat ini. Namun jika anak ibu tidak mengalami alergi, sesak nafas, atau radang atau flu lagi, obat bisa dihentikan. Nah, obat ini 3 kali sehari itu per 8 jam ya, Bu. Ketika sudah 8 jam, ibu beri minum lagi. Ketika sudah 8 jam beri minum lagi ya, Bu. Nah, selanjutnya untuk resep kedua itu ada Mevinal, itu dalam bentuk tablet ya, Bu ya. 3 kali sehari juga 1 tablet. Nah, ini untuk obat nyeri, Bu. Ketika anak ibu merasakan nyeri, silahkan diberikan minumnya. Dan ini juga sesudah makan ya, Bu, harus sesudah makan. Nah, dan juga ketika anak ibu tidak merasakan nyeri lagi, obat ini bisa dihentikan, Bu. Nah, untuk resep yang ketiga, di sini dokter memberikan salep untuk penggunaan luar. Nah, penggunaan luar ini, salep ini bisa digunakan ketika anak ibu mengalami alergi ataupun gatal-gatal pada kulitnya. Bisa dioleskan, cukup tipis saja dioleskan, karena nanti kalau misalkan tebal bisa merusak kulitnya. Terus juga di sini penggunaannya apabila anak ibu sudah tidak merasakan alergi ataupun gatal lagi, bisa diberhentikan, Bu. Terus untuk yang keempat, di sini ada juga OBH ya, Bu. OBH di sini sirup 3 kali sehari juga, 1 sendok teh ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. 1 sendok teh. Nah, di sini OBH ini adalah obat batuk ya, Bu. Jadinya kalau misalkan anak ibu mengalami batuk, bisa digunakan obat ini. Namun jika anak ibu sudah sembuh dari batuknya, silahkan diberhentikan, Bu. Ya, apakah sudah jelas, Bu? Ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai efek sampingnya, Bu. Nah, di sini untuk resep yang pertama, salbutamol, dexamethasone, dan CTM. Dexamethasone dan salbutamol sendiri di sini memiliki efek samping insomnia, terus merasakan nyeri, terus merasakan pusing, terus merasakan mual, muntah, ataupun merasakan hatinya perubahan suasana hati, terus tremor, terus merasakan tenggorokan kering. Terutama untuk CTM di sini harus berhati-hati ya, Bu ya, karena CTM di sini
mengantuk efeknya. Jadinya ketika anak ibu di luar, diharapkan tidak menggunakan atau tidak membawa motor atau mobil atau kendaraan lainnya ya Bu, karena dapat membahayakan. Terus untuk yang resep kedua itu Mevinal. Mevinal ini efek sampingnya ke lambung ya Bu, karena dia nyeri, jadinya berefek samping tuh ke lambung ataupun nyeri lambung. Jadinya oleh karena itu harus sesudah makan semuanya Bu, jadinya tidak berefek pada lambungnya. Nah, Mevinal ini juga bisa buat pusing, mual, muntah, nyeri, sakit pinggang gitu Bu. Jadinya kalau misalkan anak ibu mengalami itu tidak perlu takut, karena ini sebagian dari efek samping pada obat. Terus untuk salep ini kemungkinan kecil bakalan alergi ataupun ruam merah-merah pada kulit. Jadi ketika sudah mengalami itu silahkan diberhentikan ya Bu ya. Ya, terus untuk OBH ini membuat tenggorokan, mulut, hidung berasa kering. Dan juga untuk obat OBH ini dia mengalami insomnia Bu. Jadinya anak ibu kalau misalkan susah tidur ini karena OBH Bu. Ya, iya. Ada pertanyaan Bu? Ya, tidak perlu takut ibu mengenai efek sampingnya, karena apabila dalam penggunaan dosis dan penggunaan yang tepat itu tidak akan membuat menjadi besar ataupun efek sampingnya menjadi berbahaya. Jadinya ketika semua penggunaannya tepat dan cara ibu memberikannya sudah tepat, itu tidak akan berefek besar kepada tubuh anak. Nah, ketika efeknya sudah besar ataupun terjadi alergi kepada si anaknya, itu bisa ibu datang ke dokter dan diberhentikan obat tersebut. Iya, Bu. Nah, dan di sini ya Bu ya, di sini kan di resep ini ada tulisan ITER. Artinya di sini Ibu bisa mengopi resep ataupun Ibu bisa menggunakan resep ini kembali. Nah, ya Bu ya, bisa menggunakan resep ini kembali banyak 2 kali lagi Bu, karena ini yang pertama dan 2 nanti yang selanjutnya apabila berkelanjutan. Ya Bu. Nah, apakah ada pertanyaan lainnya Bu? Iya? Iya Bu, benar. Jadi ini bisa diulang kembali. Bisa diulang kembali, bisa 2 kali dan kalau misalkan 4 kali silakan Ibu kembali ke dokter Ibu untuk mengulangi resepnya. Iya, terima kasih. Iya. Iya, sudah jelas Bu? Iya. Baik, terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga adiknya cepat sembuh juga ya. Minum obatnya teratur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.